Baik, sambil menunggu temannya yang lain untuk masuk ke Google Meet, kita mulai saja ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah. Sehat semuanya? Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Sudah sarapan atau belum nih? Sudah, Bu. Sudah ya, alhamdulillah. Kalian semua harus tetap menjaga kesehatan kalian ya. Jangan lupa untuk mencuci tangan, menggunakan masker dan menjaga jarak. Kalau misalnya tidak harus untuk keluar rumah, tidak perlu keluar rumah. Tapi kalau misalnya emang penting keluar rumah, jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan. Iya. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu ya. Coba Ibu ingin ketua kelasnya Nita untuk membacakan doa. Nita hadir? Hadir ya. Coba Nita untuk memimpin doa. Kita berdoa dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sambil menunggu temannya yang lain masuk, kita absen terlebih dahulu ya. Coba tadi Nita sudah hadir ya. Yang lain nanti kalau misalnya Ibu panggil namanya, nyalakan mikrofonnya ya. Iya, Nita hadir, lalu ada Dea. Hadir, Bu. Dea hadir ya. Ada Salma. Hadir, Bu. Iya, Salma hadir, lalu ada Silvi. Hadir, Bu. Silvi juga hadir, semuanya sudah hadir ya. Alhamdulillah semuanya sudah hadir. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu ingin mengecek semangat kalian terlebih dahulu. Coba Ibu punya permainan. Permainannya itu adalah pagi, siang, dan malam. Ketika Ibu bilang pagi, kalian harus menepuk tangan sekali. Kalau misalnya Ibu bilang siang, kalian harus menepuk tangan 2 kali. Lalu kalau misalnya Ibu bilang malam, kalian menepuk tangan 3 kali. Nah, karena ini jauh, tidak apa-apa ya kalau misalnya emang terhambat oleh sinyal. Yang penting kalian harus semangat di rumah kalian. Oke? Baik? Bu. Kita mulai ya. Pagi, siang, malam, siang, pagi, malam, sore. Ih, benar, semuanya sudah konsen ya. Kalau tidak ada sore, semuanya diam. Berarti semuanya sudah siap untuk belajar. Nah, sebelum mulai pembelajaran, Ibu ingin bertanya nih kepada kalian. Kalian pernah tidak jalan-jalan? Pernah, Bu. Kalau misalnya jalan-jalan, suka pergi kemana? Pergi ke pantai. Ada yang ke pantai, lalu ada yang ke puncak, lalu Aku suka ada yang pemandangan aja, Bu. di pemandangan-pemandangan seperti itu ya. Nah, coba Ibu ingin tanya, kalau misalnya di pantai itu cuacanya seperti apa ya? Panas, Bu. Panas. Bu. Panas. Lalu kalau misalnya di puncak itu cuacanya seperti apa? Dingin. Dingin, betul sekali. Nah, ini menyangkut dengan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini, karena kita akan belajar mengenai kenampakan alam dan sosial di dataran tinggi, rendah, dan pantai. Baik, kita akan belajar di tema 3, yaitu peduli terhadap lingkungan. Lalu subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Dengan tujuan pembelajaran agar kalian itu mampu mengidentifikasi karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Lalu kalian juga dapat menunjukkan nih pemanfaatan sumber daya alam. Lalu kalian juga bisa mengetahui nih pentingnya dari pemanfaatan sumber daya alam. Lalu setelah itu kalian juga dapat menyajikan laporan, dan kalian juga dapat menjelaskan pentingnya upaya keseimbangan sumber daya alam, dan kalian bisa mempresentasikan laporan mengenai upaya pelestarian sumber daya alam. Semuanya sudah siap untuk belajar? Sudah, Bu. Siap, Bu. Siap, baik, anak Ibu semuanya hebat. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu April ya. Nah, anak-anak tadi sudah belajar dengan Ibu Dini kan? Sekarang dilanjut belajar dengan Ibu April ya. Sekarang Ibu mau bertanya, kita kan mengenai kenampakan alam dan sosial. Nah, kenampakan alam dan sosial itu contohnya ada apa saja? Dataran tinggi, Ya, ada 3 ya. dan pantai, Ada dataran Bu. tinggi, dataran rendah, dan pantai.
Nah, kalau misalnya pemanfaatan kenampakan alam, misalnya untuk sumber daya alam nih. Sumber daya alamnya di bidang pertanian. Misalnya padi dimanfaatkan untuk apa? Yang biasa kita makan, bahan pokok kita dimanfaatkan makan, untuk Bu. Iya, dimanfaatkan untuk makanan, bahan pokok kita yaitu dijadikan nanti nasi. Nah, coba sekarang di bidang pertambangan ya. Kalau di bidang pertambangan, sumber daya alamnya misalnya minyak bumi. Ada yang tahu tidak dimanfaatkan sebagai apa? Bahan Nah, bakar iya minyak, betul. Bu. Tadi siapa yang menjawab? Erik ya. Iya betul, dimanfaatkannya itu sebagai bahan bakar minyak. Biasanya daerah penghasil bahan bakar minyak itu dia ada di Jawa Tengah dan Sumatera Selatan. Nah, sekarang Ibu mau bertanya nih pada kalian, penting gak sih kita ngejaga sumber daya alam? Penting. Iya benar, penting ya, karena ngejaga sumber daya alam itu agar bisa melestarikan sumber daya alam yang kita miliki, mengolahnya. Nah, kalau misalnya penting menjaga sumber daya alam, Ibu mau bertanya kembali. Misalnya pelestarian sumber daya alam di bidang pelestarian air. Seperti apa bidang pelestarian air? Harus menghemat air, Bu. Iya, kita harus ngebuat air itu tidak tercemar, harus menghemat air. Dan kita juga harus tahu bahwa kalau misalnya keran air yang ada di kamar mandi itu tidak boleh dinyalakan secara terus-menerus. Kalau sudah penuh harus diapakan? Coba Ditutup. iya, ditutup ya keran airnya. Coba kalau misalnya pelestarian hutan, Ibu mau tanya siapa yang bisa jawab. Misalnya pelestarian hutan itu dengan seperti apa sih contohnya? Tidak membuang sampah di Reboisasi. Tidak membuang sampah sembarangan di Melakukan hutan. penanaman pohon. Terus dengan melakukan Reboisasi. penanaman pohon kembali. Tidak menebang juga sembarangan. Kalau misalnya mau ditebang itu harus ditanam kembali, tidak membuat hutan menjadi gundul. Iya, benar ya. Coba kalau misalnya pelestariannya di mana ya? Di tanah. Tanah itu kan merupakan media utama untuk tumbuhan hidup kan, tanah itu. Nah, kalau misalnya tanah untuk membuat jadi subur harus diapakan tanahnya? Dikasih pupuk, Bu. Iya, benar. Kalau misalnya tanah itu agar tumbuh dan menjadi terjaga kesuburan tanahnya dengan melakukan pemupukan. Lalu apa lagi? Menanam pohon. Ya, bisa dengan menanam pohon di lahan tandus. Benar ya. Kalau misalnya hutan, lalu air, itu penting kan bagi kita? Penting, Ya, Bu. maka kalian harus melestarikannya ya anak-anak. Nah, sekarang pembelajaran dengan Ibu sudah selesai. Nanti Ibu akan membagikan soal evaluasi, namun nanti soal evaluasinya akan dibahas oleh Bapak Jainal. Iya, Bu. Jadi sekarang pembelajaran kalian dilanjutkan oleh Bapak Jainal ya anak-anak. Mengerti? Mengerti, Bu. Ya, alhamdulillah ya kalau kalian mengerti. Nah, untuk Bapak Jainal, silahkan ya. Ini anak-anaknya sudah menunggu nih, Pak. Sampai jumpa anak-anak. Sekarang akan dilanjutkan oleh Bapak ya anak-anak. Tadi kalian sudah belajar dengan Ibu April mengenai apa aja? Penampakan Ya, alam. apa? Pelestarian. Ya, pelestarian lingkungan. Terus? Dataran tinggi. Betul, dataran tinggi. Terus? Dataran rendah. Dataran rendah. Betul. Terus? Pantai. Pantai dan lain-lain. Nah, tadi juga Ibu April sudah mengirimkan soal evaluasi di WA group ya. Sudah dibaca dan sudah dikerjakan tadi soal evaluasinya. Sudah, Pak. Baik, kalau sudah, mari kita bahas bersama-sama ya. Untuk nomor 1 ada yang sudah? Sudah. Ya, kalau begitu mari kita bahas aja ya kalau sudah semuanya. Untuk nomor 1, dataran rendah di Indonesia itu apa aja? Dataran rendah di Ya, Semarang. betul, dataran rendah di Semarang. Selanjutnya,
Dataran rendah di Madiun, betul. Satu lagi. Dataran rendah di Palembang. Iya, betul. Dataran rendah di Palembang ya. Untuk dataran tingginya ada di mana? Dataran tinggi di Aceh. Ya, ada di Aceh, betul juga. Yaitu namanya apa? Alas dan Gayo. Betul. Selanjutnya ada di mana? Di Bandung itu tuh, di Bandung. Dataran tinggi di Pangalengan. Ya, betul. Pangalengan, dataran tingginya bisa, boleh. Terus yang terakhir satu lagi di Dieng. di Dieng, betul. Pinter semuanya anak Bapak. Selanjutnya, pantai di Indonesia apa aja? Banyak Indonesia pantainya loh. Apa? Pantai Pelabuhan Ratu. Iya, Pak. betul. Pantai Pelabuhan Ratu di Sawarna. Sukabumi. Terus Sama pantai. Pantai Sawarna. Pantai- Terus apalagi banyak loh. Ya, betul. Pantai Patimani Subang ada juga. Oh ya. Selanjutnya untuk nomor 3 ya anak-anak. Coba sebutkan minimal 3 contoh menjaga sumber daya alam. Apa? Tidak membuang sampah sungai. ke sungai. Betul, ya. Tidak membuang sampah ke sungai. Kenapa? Agar tidak terjadi banjir ya anak-anak. Kalau kita membuang sampah ke sungai nanti sungainya menjadi banjir. Selanjutnya apa? Menjaga kebersihan lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan. Betul. Agar hidup kita menjadi sehat jika lingkungan kita bersih. Baik. Selanjutnya penghijauan. Ya, betul sekali. Pinter ya anak-anak Bapak. Baik, kalau gitu Bapak cukup sampai di sini aja. Untuk jawaban soal selanjutnya akan dibahas oleh Bapak Beni ya anak-anak. Iya, Pak. Terima kasih. Yuk Bapak Beni silahkan dilanjutkan bahas soalnya. Ya, baik anak-anak, sekarang akan dilanjutkan oleh Bapak. Nah, tadi kan kita sudah membahas soal dari nomor 1 sampai 3. Nah, sekarang dilanjut kita bahas nomor 4 dan juga 5. Nah, kita bahas nomor 4 terlebih dahulu. Tadi itu soalnya sebutkan contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan juga yang tidak dapat diperbaharui. Nah, kira-kira jawaban anak-anak tadi apa ya? Coba sebutkan jawabannya, Bapak ingin mendengarkan. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah padi, kacang kedelai, singkong. Sumber Iya, daya benar. alam yang tidak dapat Jawabannya diperbaharui itu adalah minyak bumi, bahwa sumber daya alam yang dapat diperbaharui seperti misalkan padi, kacang kedelai, dan juga singkong. Nah, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui itu seperti minyak bumi, gas alam, dan juga emas. Nah, berarti jawaban kalian semuanya sudah benar ya. Wah, ternyata kalian semua sangat hebat. Nah, sekarang kita lanjut untuk membahas soal nomor 5. Ada yang masih ingat soal nomor 5 tadi apa? Ya, benar. Soal nomor 5 itu tadi bagaimana sikap kita jika melihat kerusakan alam. Kemukakan pendapat kalian. Nah, coba jawaban kalian jika melihat adanya kerusakan alam mau seperti apa? Harus diperbaiki, Jawabannya apa? Pak. Coba sebutkan. Jika ada alam yang rusak, diperbaiki. kita harus memperbaiki alam tersebut. Lakukan Pak. penghijauan. Iya, benar. Jadi, sikap kita jika melihat adanya kerusakan alam, nah, sebelum adanya kerusakan alam, sikap kita itu harus bisa menjaga bagaimana biar tidak terjadinya kerusakan alam. Nah, kalau misalkan sudah terjadi adanya kerusakan alam, maka dari itu kita harus memperbaharuinya atau kita harus memperbaikinya dengan cara misalkan kita menanam pohon, melakukan reboisasi, ataupun misalkan ada sampah yang berserakan, kita pungut sampah itu dan kita buang ke tempatnya. Nah, itu merupakan sikap kita jika melihat
adanya kerusakan alam di sekitar kita. Nah, maka dari itu kita jangan sampai berbuat atau melakukan suatu hal yang dapat menyebabkan kerusakan di muka bumi atau di lingkungan. Nah, ternyata soal semuanya sudah kita bahas secara bersama-sama dari soal nomor 1 hingga nomor 5. Nah, sekarang apakah kalian semua sudah paham? Sudah, Pak. Paham. Sudah, Pak. Bapak. Alhamdulillah semuanya sudah paham ya. Berarti sekarang coba jika kalian sudah paham, Bapak akan bertanya kepada kalian. Hari ini kita sudah belajar mengenai apa saja? Penampakan alam, Pak. Coba. Karakteristik dataran tinggi, Dataran rendah, dataran dan tinggi. Iya, pantai. benar. Kita Kita belajar juga mengenai belajar kenampakan tentang alam dan pemanfaatan sosial. sumber daya alam, Nah, Pak. di sana kita belajar bagaimana karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan juga pantai. Kemudian pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Kemudian pentingnya upaya keseimbangan pelestarian sumber daya alam. Nah, coba selain daripada itu kita belajar mengenai apa lagi? Sumber daya alam yang dapat Ya, diperbaharui benar. dan tidak Kita dapat belajar mengenai diperbaharui, sumber daya Pak. alam yang dapat diperbaharui dan juga sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, Bapak rasa kalian sudah memahami dan mengetahui hasil dari pembelajaran kita kali ini. Nah, Bapak harap kalian terus belajar atau mengulang kembali pembelajaran kita di hari ini di rumah agar materi yang sudah Bapak sampaikan kepada kalian dapat lebih dipahami, dapat bisa lebih dipahami lagi oleh kalian. Nah, sekarang Bapak akan memberikan PR atau tugas buat anak-anak semua. Coba kalian buka nanti atau kerjakan tugasnya, yaitu di buku tema 3 subtema 1 halaman 45. Nah, di situ ada soal. Nanti kalian kerjakan dan minggu depan kita bahas secara bersama-sama dan kemudian Bapak akan memberikan nilai hasil dari PR atau tugas kalian ya. Ya, Dapat Pak. dipahami? Dapat dipahami, Pak. Baik. Nah, untuk itu minggu depan kita akan belajar mengenai tema 3 subtema 2. Nah, Bapak harap juga kalian jangan lupa baca-baca terlebih dahulu di rumahnya mengenai tema 3 subtema 2 agar nanti di pertemuan yang akan datang kalian sudah memahami sedikitnya materi dari tema 3 atau subtema 2. Nah, bila mana nanti ada yang tidak dapat dimengerti oleh kalian, Iya, Pak. kalian dapat dengan mudah bertanya kepada Bapak. Nah, mungkin pembelajaran kita di pertemuan sekarang Bapak cukupkan sekian, dan Bapak pesan kepada kalian tolong kerjakan PR-nya dan juga jangan lupa untuk belajar mengenai materi yang sudah dipelajari hari ini. Jaga kesehatannya dan jangan lupa makan makanan yang sehat dan bergizi. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.